Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita miliki kan kita nggak bisa menjaga ya. Iya. Kan? Jadi mereka tahu dulu nih, kamu punya tubuhmu ini. Iya. Kemudian, nah sekarang kita ajarin menjaganya. Menjaga seperti apa? Mungkin pernah dengar ada sentuhan baik, sentuhan buruk, Iya, ya toh. benar. Karena sebagian besar kita menganggap bahwa pendidikan seksual itu hanya membahas tentang hubungan seksual seperti itu ya, perilaku seksual. Padahal lebih daripada itu. Kalau untuk parenting ya, karena ini pengasuhan ya, dan pengasuhan ini kepada anak, harapannya keduanya saling berperan nih. Nggak cuma ibunya saja, tapi ayahnya juga ada perannya di situ. Seperti itu, karena setiap peran masing-masing ini punya fungsi. Ya Mas, sebagai ibu pun saya juga ternyata benar ya, kalau anak itu tempat kita belajar. Ya, Seperti itu. belajar emosi. Iya, untuk benar. itu ya. Kayak kepercayaan Iya, diri ya, Bu. kalau dari segi ayahnya nih, fungsinya salah satunya mengajarkan bahwa kamu boleh ngelakuin apa aja, kamu boleh explore apa aja yang selama ayah ada di sini, seperti itu. Iya. Jadi bikin anak jadi lebih anak berani. Nah, sifat yang perlu nih orang tua punya ini mau belajar. Iya. Jadi ya udah, beda zaman, beda pengasuhan nih. Kita nggak bisa kan menggunakan pengasuhan yang dulu di zaman yang sekarang. Seperti itu. Jadi orang tua emang harusnya mau belajar. Halo Sobat Gembira, kita berjumpa lagi di podcast Gembira, Generasi Milenial Berbicara. Kenalin, aku Eva Nur yang akan menemani kalian di podcast Gembira ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah parenting pendidikan seks pada anak. Mungkin di sekitaran kita masih banyak hal-hal seks yang itu masih tabu untuk dibicarakan. Orang tua dengan anak itu kurang diskusi, sehingga hal ini membuat anak-anak jadi mencari jawabannya sendiri. Dan jawaban itu kan pasti tidak dapat dipercaya karena kurang valid. Nah, kapan sih waktu parenting anak itu dipelajari oleh orang tua? Sebelum, sesudah, atau saat punya anak sendiri? Kita nggak usah lama-lama nih. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut pada narasumber kali ini. Beliau adalah Puspaga, Pusat Pemberdayaan Keluarga, yaitu Ibu Ranita Widiaswati. Halo Ibu. Halo Mbak Eva. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kesehariannya apa aja nih selain di Puspaga? Keseharian saya sebagai psikolog ya, jadi kita di Puspaga sendiri ada layanan konseling, kemudian konsultasi, ada layanan sosialisasi juga ada, kemudian ada layanan rujukan juga di situ. Jadi kita di situ mengadakan layanan psikologisnya, lebih ke psikologisnya, seperti itu. Kepada anak terus? Nah, kalau kita sasarannya kepada keluarga di Kota Surakarta. Oh gitu. Di awal tadi kan saya udah bincang-bincang nih, udah ngomong kalau pendidikan seks itu masih tabu. Nah, menurut Mbak Ranita ini gimana sih? Oke, karena sebagian besar kita menganggap bahwa pendidikan seksual itu hanya membahas tentang hubungan seksual seperti itu ya, perilaku seksual. Padahal lebih daripada itu. Di sini pendidikan seks ini memang pada akhirnya kita akan menuju ke sana, perilaku seksual. Hanya saja perilaku seksual yang bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi memang dibutuhkan sejak dini nih kita mengajarkan, karena untuk pertama mengajarkan anak bahwa mengenali nih anggota tubuhnya, kemudian mengenali nih alat-alat kelaminnya, kemudian mengajari bagaimana caranya menjaganya. Nah, pendidikan seksual ini juga dapat diajarkan agar sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Seperti itu. Kalau untuk kapan sih waktu yang tepat untuk mempelajari itu? Kan orang tua harus parenting, harus kan ada yang berkarir juga. Dan sebelum itu kan juga mahasiswa itu harus nggak sih untuk mempelajari itu? Apa saat hanya dia sudah jadi orang tua aja? Oke. Kalau untuk pendidikan seksnya ini memang harus diajarkan sejak dini ya, karena seksual itu merupakan suatu naluri alamiah. Setiap tahap perkembangan pasti akan melewati, dia akan melakukan hal perilaku seksual. Seperti itu. Nah, untuk individunya sendiri, pendidikan seks ini memang harus diajarkan sejak dini. Tapi kalau untuk parentingnya, pengasuhan ya, jadi di mana dia siap untuk mengajarkan perilaku seksual ini kepada anaknya, memang harus dipersiapkan
sejak dia sudah mulai memikirkan nih ketika mungkin saya mau menikah nih, ketika menikah saya mau punya anak nih seperti ini. Nah, dia sudah mulai harus mempersiapkan pengasuhannya. Oke. Gitu. Boleh sharing nggak Bu saya? Saya itu tuh ada temen nih, ada temen sama cewek sama cowok. Cewek ini tuh dia tuh masuk jurusan kuliah di pendidikan. Nah itu dia tuh sangat bersyukur karena di pendidikannya itu dia mempelajari parenting gitu Bu. Nah itu sangat bagus dan dia sangat bersyukur. Dan yang kedua ini ada cowok. Ini aku salut banget karena cowok ini tuh dia masuk di bimbel, bimbingan belajar untuk parenting. Parenting kan banyak ya, Iya, semua banyak hal-hal yang dipelajari termasuk parenting pendidikan seks anak. Karena ini kan nggak cewek nggak cowok kan, tapi ada istilah nih atau stereotip masyarakat umum. Kalau madrasah pertama itu adalah ibu. Kalau cowok itu bagaimana? Atau harus semuanya begitu? Oke. Kalau untuk parenting ya, karena ini pengasuhan ya, dan pengasuhan ini kepada anak, harapannya keduanya sering berperan nih. Nggak cuma ibunya saja, tapi ayahnya juga ada perannya di situ. Seperti itu, karena setiap peran masing-masing ini punya fungsi. Sebagai contoh nih, fungsinya peran ibu nih apa nih? Yang pertama dia menciptakan rasa nyaman nih ketika anak minimal dia dari dalam kandungan, kemudian dia lahir, itu kan ada perbedaan dunia ya dalam arti ya seperti itu. Dari dalam kandungan dia nyaman nih, senang nih, anget nih. Kemudian dia keluar, dia juga harus kayak mendapatkan hal seperti itu. Jadi dia nyaman nih sama lingkungan sekitarnya. Kemudian ibu juga mengajarkan kasih sayang, ya kan? Kayak ekspresi kasih sayang kan emang kita belajar dari ibu ya, yang sering meluk, sering cium kayak gitu kan. Ibu mengajarkan itu. Nah, fungsi ayah ini apa sih? Salah satunya fungsi ayah ini mengajarkan tentang rasa percaya diri. Karena mungkin Mbak Eva sendiri merasakan ya, cewek ini emang lebih sering overthinkingnya, lebih banyak ngerasa cemasnya, khawatirnya, seperti itu. Kita pun ketika ibu-ibu kita punya anak nih, lihat anak main di atas meja nih, kita udah sering, aduh hati-hati ya, awas ya, seperti itu. Tapi beda sama ayah nih, ketika lihat anaknya main di atas meja kan, udah biarin aja, nanti kalau sakit tinggal diobatin seperti itu. Benar, jadi nah itu memberikan kan kayak kepercayaan diri ya Bu? Kalau dari segi ayahnya nih fungsinya salah satunya mengajarkan bahwa kamu boleh ngelakuin apa aja, kamu boleh explore apa aja yang selama ayah ada di sini seperti itu. Jadi bikin anak jadi lebih anak berani. Nah cuma nih ada faktanya nih bahwa Indonesia sendiri itu memasuki peringkat ketiga fatherless country. Peringkat 3 ya, bukan satu kebanggaan ya. Di sini fatherless country ini ayahnya ada nih, cuma dia nggak berperan dalam pengasuhan. Seperti itu. Jadi dampaknya ya mungkin pernah dengar kayak strawberry generation, seperti itu ya. Jadi anak-anak jadi mungkin rasa percaya dirinya kurang, kemudian dalam pengambilan keputusan juga kurang, seperti itu. Pengambilan resiko juga kurang, seperti itu. Nah itu dibutuhkan nih peran-peran ayah nih. Jadi harus balance. Jadi iya balance. Dari ibu keduanya sama memang butuh ayah. ada perannya masing-masing. Iya. Kalau ibu emang bikin ini ya, mengelola emosi itu sulit ya. Jadi memang ini pengalaman aja sih ya. Karena kita juga ada layanan konseling, jadi saya lihat nih sebenarnya orang tua ini sudah paham nih sama ilmu parenting. Mereka sudah belajar nih dan kita emang sekarang ini tinggal di zaman yang kita mudah lah Untuk mencari, mengakses parenting. Jadi nggak harus yang ikut parenting jutaan kelas itu enggak, tapi kayak cuilan-cuilan di Instagram, kemudian kelas-kelas parenting yang free itu banyak banget. Seperti itu. Jadi orang tua ini sebenarnya sudah tahu nih ilmunya gitu. Cuma sebagian besar ini mereka di pengelolaan emosinya. Seperti itu. Kemudian atau di kesehatan mentalnya. Jadi sebenarnya tahu nih, kita nggak boleh mukul anak, sebenarnya tahu nih. Cuma ketika kita jengkel, kita marah, spontan nih, otomatis nih, seperti itu. Nah itu juga kita perlu belajar di situ. Itu pengalaman pribadi atau gimana? Ya Mas, sebagai ibu pun saya juga ternyata benar ya, kalau anak itu tempat kita belajar. Seperti itu. Belajar emosi. Iya benar. Itu kan lihat, loh kok anak saya pemarah ya. Nggak usah jauh-jauh, paling juga nyontohnya dari orang tua juga seperti itu kan. Kalau anak tantrum gitu? Nah kalau anak tantrum ini sebenarnya proses panjang. Jadi tantrum itu bagian dari anak melakukan emosi. Jadi ketika anak
ini ada tahapannya juga sih. Ketika anak mungkin masih kecil, kita mungkin mengajarkan tentang emosi ini. Jadi mereka nggak tahu, oh kalau senang itu rasanya kayak gini loh, kalau sedih itu rasanya seperti ini loh. Nah kita di sini mengajari anak mengenal emosi. Salah satu dengan cara memvaliditas emosi. Contohnya kayak gimana? Contohnya ketika mungkin lihat anak nangis ya, kita validasi aja, dia nangis ya, kenapa nangis, sedih ya, seperti itu. Jadi dia tahu, oh ternyata menangis seperti ini tuh sedih loh, seperti itu. Nah kalau dia sudah tahu dia sedih, apa sih yang harus dilakukan? Nah itu kan juga perlu diajarkan, karena kan kayak gitu kan anak nggak bisa langsung otomatis tahu ya. Jadi kan memang kita harus ngajari anak satu level-level nih, seperti ada tahapannya nih, bertahap nih, seperti itu. Jadi ketika anak tantrum nih, dia sebenarnya jengkel atau mungkin dia marah. Iya. Cuma kan dia nggak tahu kalau marah saya harus ngapain ya, ya udah nangis, biar keinginannya dapat, seperti itu. Tapi terkadang kalau anak tantrum, ibunya ikut tantrum nggak? Nah, kembali lagi ke tadi ya, si ibu ini bisa belajar mengendalikan emosinya sendiri nggak? Iya. Seperti itu. Dan pada dasarnya sebenarnya anak ini kan memang dia itu aktivitasnya monoton ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ibu ini bisa mempelajari aktivitas anak nih, misalnya dia jam 7 makan, kemudian nanti dia jam 12 dia makan lagi nih. Jadi tahu kan jam-jamnya. Nah ketika anak tantrum jam setengah 12 nih kita bisa tahu nih, ini anak kenapa nih, mungkin dia sebenarnya jam makan tapi masih kita ajak main atau Iya. gimana, seperti itu. Kadang kan ada anak-anak yang kayak udah bermain-main gitu, terus udah terlalu banyak waktunya untuk bermain, Bener, dan sampai kelupaan gitu. bener. Kemudian kebanyakan kan kasusnya tantrumnya di mall, ya toh. Iya bener, di Nah, tempat-tempat ramai umum gitu ya. Mungkin di mall saat itu pada saat jam-jam makan anaknya. Kalau ibu mungkin kan kita bisa menahan ya. Iya. Sebentar lah cari resto dulu seperti itu Iya. kan. Cuma kalau anak kan dia kalau memang sudah aktivitasnya jam segitu dia makan, dia ngerasa lapar, dia jadi nggak nyaman jadinya rewel. Seperti itu. Dia udah rewel, kemudian lihat mainan mungkin ya. Nah, jadilah tantrum itu antara dia lapar sama mungkin dia pengen suatu ini nih, mainan atau apalah seperti itu. Meminta mainan tapi mainannya nggak dikasih, tambah Nah, tantrum ya. tantrum kan. Jadi kan kita bisa pelajari bahwa oh, dasarnya dulu dipenuhin deh, makan. Oke, mungkin ngajak ke mall juga dalam keadaan anaknya udah kenyang atau udah dalam keadaan nggak ngantuk, seperti itu. Jadi meminimalkan si anak ini memunculkan emosi negatif. Iya. Kalau anak kan ada istilah nih, jangan pakai kata-kata negatif, jangan ambil itu, jangan beli ini. Itu kan jadi sebuah perintah ya. Ya. Gimana? Kalau seperti itu lebih ke solusinya sih ya. Misalnya jangan lari-lari itu kan. Lah terus kalau nggak lari ngapain nih? Gitu. Iya, Jadi mungkin kita bener. lebih ke solusinya. Ayo deh jalan pelan-pelan aja deh kayak gitu. Iya. Atau jangan main pasir. Ya udah dikasih solusi aja. Mungkin ada mainan lain nih selain main pasir. Ayo deh kita mainan mobil-mobilan aja seperti itu. Nah itu saya terapkan sama adik saya. Gitu. Dia jangan larinya jangan lari-lari kan, tapi harus diganti pelan-pelan. Iya, Gitu. kita ngasih solusi ya, nggak cuma ngelarang aja. Dan itu kan pasti ada fase-fasenya ya Bu. Itu fase-fasenya sesuai umurnya itu apa aja sih? Fase untuk apa nih Mbak? Pendidikan apa nih? Pendidikan parenting seks pada anak. Oh, kalau untuk pendidikan parentingnya, ini mah ada fasenya. Dalam ngajari anak pun juga sesuai dengan tahapan perkembangan anak ya. Seperti itu. Kalau misalnya seperti kita ini terapkan di pendidikan seks pada anak nih. Itu juga kita ajarkan ada fase-fasenya. Misalnya pada anak usia 0 sampai dengan 10 tahun lah. Itu kan memang orang tua yang bertanggung jawab penuh nih di sini. Seperti itu. Kita nggak serta-merta langsung mengajarkan si anak berhubungan seksual, enggak. Iya. Cuma sebagai gampangnya ketika mungkin nih pendidikan seksual yang paling dini nih ketika mungkin orang tua hamil. Kemudian sekarang kan kita ada teknologi nama USG seperti itu kan, Iya. udah tahu nanti anak saya cewek atau cowok seperti itu. Nah, kita menyiapkan nama sesuai dengan jenis kelamin itu juga termasuk pendidikan seksual. Seperti Baru itu. tahu saya. Iya, kalau mungkin yang cowok namanya Muhammad atau mungkin Joko seperti itu Iya. ya. Kalau mungkin yang cewek, kalau Islam mungkin Fatimah atau mungkin nama-nama yang cewek seperti itu. Itu pendidikan seksual juga sejak dini. Kemudian setelah anak lahir mungkin kita memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin. Seperti itu. Kalau misalnya yang cewek mungkin didandanin dengan bandul, kemudian mungkin berbajunya
kalau baju cewek-cewek juga sekarang banyak kan yang rok-rok Iya, itu ya. iya. Kemudian yang cowok mungkin dengan robot-robotan atau mungkin baju yang cowok gimana sih, celana panjang Celana. seperti itu. Itu kalau sudah lahir. Kemudian nanti mungkin di usia 2 tahun kalau mungkin Mbak Eva punya adik, dia kan mungkin sudah mulai diajarin untuk toilet training. Pernah dengar enggak? Jadi dia udah mulai pipis di kamar mandi, nggak pakai Ah, iya, popok, iya. lepas popok seperti itu. Nah, di situ kita mengajarkan budaya malu. Di mana sekarang kalau adik pipis harus ke kamar mandi nih. Kalau adik mungkin mau pup ke kamar mandi. Kalau mungkin buka baju mau mandi ya di kamar mandi seperti itu. Jadi dia tahu nih kebiasaan, ya kan? Kemudian selain mengajarkan budaya malu juga mengajarkan kebersihan. Jadi setelah pup dibersihin ya, kemudian mungkin setelah BAK atau mungkin setelah pipis dibersihin ya. Itu kan dia menjaga diajarin menjaga kebersihan juga. Iya. Selain nanti setelah dia sudah mulai usia 2 tahun nanti menginjak ke agak besar lagi nih, mungkin di kelas TK diajarin tentang fungsi organ dan fungsi organ tubuh dan fungsinya. Oh iya. Seperti itu. Jadi orang tua nggak cuma mengajarkan kepala, pundak, lutut, kaki aja, Iya. tapi juga dia punya loh, kalau cowok mungkin namanya penis, kalau cewek mungkin namanya vulva atau vagina, seperti Iya. itu. Fungsinya buat apa sih? Itu buat pipis. Nah, kalau dia udah tahu fungsinya, dia udah mengenali tubuhnya, dia jadi cara menjaga. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita miliki kan kita nggak bisa menjaga ya. Iya. Kan? Jadi mereka tahu dulu nih, kamu punya tubuhmu ini. Iya. Kemudian, nah sekarang kita ajarin menjaganya. Menjaga seperti apa? Mungkin pernah dengar ada sentuhan baik, sentuhan buruk. Iya, Iya toh. benar. Diajarin kemudian mana sih bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, mana sih Iya. yang harus ditutup. Benar. Nah itu diajarin seperti itu di TK deh kayaknya ya. Seperti Iya. itu kan. Nah kemudian berjenjang lagi mungkin setelah dia sudah besar diajarin ini media, ini juga penting juga sih ya. Jadi Iya. mulai juga orang tua mengawasi apa yang dilihat oleh anak-anak. Kadang-kadang kita udah ngawasi nih, tapi ternyata muncul iklan nih, ya kan? Iklan-iklan Iya. game yang mungkin gambarnya sedikit berbau porno. Nah itu juga Kurang perlu cocok untuk diawasin. anak. Iya benar, itu perlu kita mengawasi juga. Kemudian orang tua juga nggak cuma membimbing dan mengajari, tapi juga memberi contoh. Orang tua perlu juga memberi contoh menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Misalnya ketika dia lihat orang tuanya, mungkin ibunya ngobrol dengan lawan jenis selain bapaknya, jadi menjaga sopan juga kan, seperti itu. Nah, orang tua mengajarkan itu di situ. Itu fase ketika anak 0 sampai 10 tahun. Kemudian menginjak dia sudah mulai remaja, di usia 10 tahun ke atas, kita bisa mulai mengajarkan fungsi reproduksi. Iya kan? Jadi usia 10 tahun ini usia kelas berapa sih? Usia kelas 5 ya, 5 SD-an lah ya, 5 SD 6 SD. Di situ mungkin ada beberapa yang sudah menstruasi untuk yang Iya. cewek. Yang cowok mungkin sudah mimpi basah. Nah, kita mungkin sudah mengarah ke situ mengajarkan bahwa sebenarnya penis sama vagina ini nggak cuma untuk pipis aja nih, tapi ada fungsi yang lain. Masih lain. Kemudian juga tentang perilaku seksual yang menyimpang juga perlu diajarkan juga. Untuk menghindari hal-hal Iya, yang untuk tidak menghindari baik ya tidak baik. Kemudian tentang kalau dalam bahasanya Islam mungkin ada muhrim, mahram seperti itu. ya. Ya perlu diajarkan juga kepada siapa dia harus menjaga seperti itu. Ada batas-batasan Ada antara batasannya laki sama juga. perempuan ya. Nah, itu di fungsi remaja, kemudian kayak tanggung jawab misalnya nih. Kalau tadi ya yang cewek sudah menstruasi, yang cowok sudah mulai mimpi basah. Kita ajarkan bertanggung jawab dengan gampangannya bajunya sendiri. Dia mencuci bajunya sendiri, terutama baju dalamnya sendiri. Seperti itu juga diajarkan di usia remaja. Menginjak usia dewasa mulai mengajarkan karena dia sudah siap menikah, mungkin ada tata cara sebelum berhubungan ini seksual, kemudian caranya ketika berhubungan seksual, kemudian setelah berhubungan seksual apa yang dilakukan, seperti itu, dan hal-hal yang nggak boleh, misalnya
dalam berhubungan seksual kan nggak boleh, mungkin tempatnya terbuka nggak boleh. Iya. Kemudian berhubungan seksual nggak boleh kalau kita jadi di dubur seperti itu, kita nggak boleh Iya, seperti itu. benar. Udah kita ajarkan seperti itu. Ada fase-fasenya. Iya, itu harus urut ya, nggak bisa Iya. dibolak-balik gitu kan. Mm-mm. Iya. Karena kan sesuai sama tahap perkembangan ya. Karena kayak Iya. tadi anak kecil nggak bisa lah kita ajarin langsung berhubungan seksual, nggak. Tapi dari menjaga dulu nih. Tapi kan ada nih perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Tapi ada nih orang tua yang masih gaptek sama teknologi. Dan orang tua ini cuman mengetahui parenting sex itu dari orang tua terdahulu, nenek-nenek gitu. Dan ada yang bilang kalau ya udahlah nanti kita akan tahu sendiri gitu. Apalagi kayak diajarin dari suaminya saat udah menikah gitu. Kan itu kurang pas ya, Bu. Iya. Nah, sifat yang perlu nih orang tua punya ini mau belajar. Iya. Jadi ya udah, beda zaman, beda pengasuhan nih. Kita nggak bisa kan menggunakan pengasuhan yang dulu di zaman yang sekarang. Seperti itu. Jadi orang tua emang harusnya mau belajar. Nah, selain ada informasi yang banyak juga, dari lain pemerintah pun juga seperti Puspaga ini kan juga kita siapkan agar orang tua yuk belajar bareng-bareng yuk tentang pengasuhan, seperti itu. Kita juga ada beberapa acara juga, parenting, seperti itu. Sosialisasi. Iya, sosialisasi juga. Jadi kurang apa lagi sih seperti itu. Dari secara pemerintahannya kita menyiapkan, secara teknologinya juga ada, seperti itu. Mungkin karena kurang aware dalam kesadarannya orang tua itu sendiri ya, Bu. Nah, kan ini dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ini ada nggak perkembangan untuk parenting yang lebih baik gitu kan? Tadi ada yang SD itu udah diajarin, itu ada perkembangan nggak? Kayak apa ya? Untuk yang di tubuh harus yang boleh dilihat dan boleh tidak, yang tidak boleh gitu. Sebenarnya kalau misalnya masalah pendidikan, ini tanggung jawab semuanya ya. Iya. Nah, dari sekolahan pun sebenarnya sudah mengajarkan nih. Cuma karena kembali ke tadi ya, anak-anak sekarang kan kayak usianya lebih cepat dewasa. Dalam arti mungkin di setara dengan saya dulu mungkin kayak menstruasi, itu kan kelas SMP. Iya. Kalau sekarang kan kelas 5, kelas 4 mungkin sudah pernah dengar ya, anak sudah mulai menstruasi, mulai basah. Nah, mungkin kurikulum sekolah pun juga perlu nih kayak mengajarkan di SD seperti itu, nggak menggunakan kurikulum yang lama, diajarkannya SMP, padahal si anak ini sudah mulai menstruasi nih, seperti itu. Kemudian juga orang tua juga kadang-kadang miss nih ketika remaja. Jadi ketika remaja ini orang tua kayak tabu nih ngomongin masalah menstruasi tadi, seperti itu. Padahal anaknya butuh informasi nih, seperti itu. Berarti perkembangan zaman itu juga menentukan sama perilaku, tingkah laku yang ada ya? Iya, dan secara fisik pun kan kita juga berubah ya. Iya. Nggih, anak sekarang pun anak kelas 1 udah bongsor-bongsor nih. Beda sama yang dulu Iya, ya? sama yang dulu, seperti itu. Oke, teman-teman dari semua yang udah materi yang disampaikan sama Bu Ranita ini banyak banget hal-hal yang bermanfaat, mulai dari parenting, pendidikan seks, itu harus sedini mungkin agar untuk mencegah kekerasan seksual dan perilaku yang menyimpang. Oke, dari apa yang disampaikan tadi menandakan bahwa bincang-bincang kali ini sudah cukup di sini ya, Bu. Oke, Saya ucapkan kasih. terima kasih udah meluangkan waktunya yang bermanfaat banget ini. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman follow akun media sosial kami. Juga jangan lupa subscribe, like, and share video kami PPKG LPPM UNS dan TV 11. Saya Eva Nur, pamit undur diri. Terima kasih.